Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Bersama saya Abu Marlo dan Bang Dame. Sony. Oke, jadi kita ini tiga fakir yang tadi nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, yang lagi belajar bareng. Iya. Bener ya Bang? Belajar Ya, Mas, ya? bareng, iya. Jadi kita lagi belajar bareng. Benar-benar belajar ini. Benar-benar belajar. Pura-pura. Oke, apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Kita akan mempelajari tentang petunjuk, kita akan mempelajari tentang cahaya. Jadi kita akan sharing, kita akan berbagi, kita belajar bersama karena ya kita sadar ya, kita nggak tahu apa-apa pokoknya ya. Betul. Dan nggak bisa apa-apa juga ya Mas ya. Bisa apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Tapi walaupun begitu mau cerita dulu Mas Sony sama Bang Dame bahwa ketika bicara tentang Quran tuh kan selalu ada mindset bahwa Quran tuh adalah kitab gitu ya. Iya. Dan dari kecil, dari TK, dari SD, saya tuh selalu diajarin cara baca, selalu diajarin menghafal gitu. Tapi mulai disadari bahwa ternyata ketika saya membaca, menghafal, tidak bertransformasi jadi petunjuk gitu. Iya. Nah, jadi menarik bahwa memahami Quran ini seumur hidup pastinya gitu ya. Dan saya banyak belajar dari beberapa sumber, dari beberapa metode yang akhirnya menjadi berubah menjadi dari menghafal menjadi memahami gitu. Yang akhirnya begitu mulai memahami, begitu mulai menyadari bahwa mendapatkan kedahsyatan Quran bukan dari buku justru malah gitu. Bukan dari bukunya ya? Bukan dari bukunya gitu. Nah jadi pertama tuh kan tahu surat ayat di mana gitu Bang Dame. Saya sama Mas Sony belajar bareng juga gitu. Iya. Kita belajar dengan metode namanya ayat bil ayat gitu. Jadi amazed ketika tahu cara belajar Quran ternyata semenarik ini gitu. Iya. Yang asalnya tuh sangat nggak tertarik, belajar Quran tuh malas banget, tapi ternyata ayat ini bisa loncat ke sini. Waktu pertama kali lihat Mas Sony menyampaikan tuh, Mas Sony bisa nerangin dari sini, loncat ke sini, loncat ke sini. Pemaknaan itu jadi luas banget gitu. Nah akhirnya setelah memperdalam lagi, mempelajari lagi, dan di situ melihat keindahan Al-Quran bukan hanya dari membunyikan, bukan dari cara bacanya, tapi justru malah ada keterikatan ayat yang ini tampaknya kayak puzzle yang nggak pernah beres untuk kita untuk kita susun gitu Bang Dame. Nah jadi satu pengalaman bahwa mempelajari Quran tuh sangat menarik, sangat enjoy, dan kayaknya kalau ini dijadikan sebagai platform pembelajaran, orang justru akan selalu mendekat sama Quran gitu. Iya. Nah kalau Bang Dame sendiri pengalamannya gimana kepada Quran? Iya, jadi saya juga punya pengalaman yang unik tentang Al-Quran ini. Kalau dari dulu kan selalu kita baca, setiap hari dihafal. Bahkan merasa kalau dihafal satu ayat itu dapat pahala sekian. Oke, dulu mancing-mancingnya dari pahala. Mancingnya begitu. Dan pada waktu itu saya menganggap Al-Quran itu, ya bukunya itu. Bukunya itu. Sampai satu ketika aku bertemu juga dengan seorang guru. Beliau menginspirasi saya bahwa kan ada ayat Iqra tuh, Mas Kang Abu ya. Iqra gitu. Surat 96 Surat, ayat 1. Iya, Al-Alaq. Ya, Iqra itu 96 ayat 1. orang Islam pasti tahu Iqra itu ayat pertama yang turun gitu. Nah, kalau diterjemahkan sederhananya kan baca ya. Tapi waktu itu guru saya itu bilang bukan membaca tulisan. Tapi yang lebih indah lagi itu adalah kamu belajar membaca dalam pengertian kamu diam dengarkan gitu. Jadi Iqra itu adalah dengarkan. Dengarkan apa? Ya pada saat kita diam, ya kalau sekarang suka disebut hening atau silent gitu, suwung. Saat kita diam itulah tiba-tiba kedengaran ya ilham, hikmah. Dari mana nih datang ini? Ya dalam batin itu ada suara mengatakan bahwa ini aku nih gitu. Nah saat itulah akhirnya mulai ada satu pemahaman dalam diri saya, pengalaman spontan itu. Oh ada bimbingan suara Tuhan. Makanya ada kalam gitu kan. Belakangan setelah belajar secara formal, oh itu kalamullah. Nah yang ini kitab tertulis ini mushaf. Menarik nih. Jadi saya tetap membaca mushaf, Al-Qur'annya, teksnya, belajar bahasa Arab juga dikit-dikit, tapi belum bisa-bisa sampai sekarang nggak bisa-bisa. Udah berapa kali, terus mendengarkan ceramah juga dari guru-guru dan lain-lain. Tapi yang selalu saya dengarkan benar-benar, yang sebenarnya petunjuk buat saya adalah suara yang saat saya diam itu.
Suara yang sangat saat diam ya. Iya, jadi ikro itu di momen tertentu oke maknanya baca, tapi diam, dengarkan. Nah begitu, kan di batin kita ini suka banyak suara nih. Mesti begini, berantem gitu di dalam. Nah pelan-pelan belakangan saya menyadari itu adalah pertengkaran antara pikiran sama maunya nafsu saya gitu. Tapi begitu saya diam, ada suara gitu. Nggak bisa disebut suara, tapi nada belakangan dipelajari ini namanya tersingkap, ilham. Dan akhirnya dikait-kaitkan sendirilah. Nabi Muhammad di gua itu ngapain ya? Iya dong, Mas Sony kan? Di gua itu ngapain gitu kan? Kan nggak bisa dibantah dalam konteks sejarah. Nabi mendapatkan Al-Quran itu di dalam catatan saja waktu di gua. Jadi disinilah muncul, oh saya baca teks Al-Quran, tapi yang lebih penting lagi adalah saya mendengarkan dia bicara gitu Mas. Dan itu biasanya kalau datang nggak ada keraguan, menenteramkan. Tidak ragu, menenteramkan, dan melangkahnya jelas. Ini beneran petunjuk nih gitu loh. Itu saya boleh masuk sini ya. Jadi sebenarnya itu cara baca yang diatur di dalam Quran juga ya kan. Kalau kita buka Al-Baqarah ayat 121, ketika ada kata-kata membaca dengan benar, bahasa Arabnya itu tilawatihi. Sebenarnya itu mengikuti bacaan dengan sebenar-benarnya. Itu yang sering disebut tilawah gitu tilawah, ya? Tilawah itu ya. Tilawah itu bukan kita lagi baca, tapi kita mengikuti bacaan. Apa yang diikutin? Ya tadi bimbingan suara itu, bukan suara, tapi bimbingan langsung dari yang mempunyai Quran itu kan. Dan misalnya kita buka lagi di surat Al-Qiyamah ayat 75, 16 sampai 19. Jangan cepat-cepat kamu baca, tunggu aku membacakannya dan mengumpulkan kesadarannya di dadamu agar kamu pandai membaca. Itu kan artinya kan yang kayak Bang Dami tadi sampaikan sebenarnya, ya itu sebenarnya harusnya begitu. Iya. Nggak boleh buru-buru di surah 20, 114 juga bilang perlahan-lahan, tunggu sampai kamu dibacakan. Baru itu bisa meresap, dan ketika Allah yang membacakan kamu tidak akan pernah lupa di surat 87 ayat 6. Jadi itulah metode yang sebenarnya ada di Al-Quran. Dan itu, nah aku seneng banget nih bisa ngobrol sama temen-temen di sini nih. Normal, ini juga kalimat ya kan gini ya, sekarang udah jadi sebuah sebuah kekakuan dalam tanda petik. Kalau misalnya tilawah, baca gitu kan. Kalau tadarus, baca cepat-cepat gitu misalnya. Ini kan sudah menjadi kekakuan gitu ya. Nah, cuman sebelum masuk situ kan Bang Dami udah cerita nih pengalamannya. Mas Sony sendiri gimana tuh? In touch ke Quran tuh gimana? Kalau saya tuh awalnya bukan di Quran, tapi saya tuh waktu usia 30-an gitu ya, awal 30 tuh saya ngerasa... Wah jangan ngomong usia dong masa. Sekarang udah tua. Oke. Jadi aku ngerasa tuh hidupku tuh apa sih ujungnya, tujuannya itu. Lalu saya mulai, kalau saya mati waktu itu, terus saya mau kemana gitu kan. Lalu kemudian ya mulailah mencari Tuhan itu kan. Mencari Tuhan dalam perjalanan hidup ini kan, kita kadang-kadang semuanya doktrin, tapi belum pernah ngalamin. Disuruh beriman, tapi penyakitnya orang beriman tuh percaya dan tidak mau ngalamin. Kan gitu. Langsung percaya aja kamu harus rukun iman nomor 1 apa? Percaya kepada Allah. Udah selesai. Nggak mau mengalami Allah itu kayak apa gitu. Padahal itu kan suatu hal yang pasti sangat indah ya. Lalu ternyata kalau membaca Quran dengan mindset mencari Allah, ada kerinduan kepada Allah di situ. Artinya ini kayak surat cinta kan sebenarnya. Intimacy. Iya, jadi kayak surat cinta dari Allah kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu ngerasa bahwa Allah itu lagi ngomong sama saya sebagai pribadi gitu kan. Itu surat cinta gitu. Jadi sebagai sebuah kerinduan kepada Tuhan gitu. Jadi kalau membacanya dengan begitu tuh jadinya indah banget gitu. Nggak kepengen buru-buru. Tapi benar-benar dapat maknanya dan message-nya tuh benar-benar sampai ke hati gitu. Ini sebetulnya Kang yang menarik nih dalam konteks pengalaman Quran itu. Jadi Mas Sony kan tadi bilang waktu saya tersentuh oleh yang disebut Al-Quran, saya merasakan Tuhan berbicara kepadaku.
Kan ini penting nih. Iya. Jadi surat lebih dari surat cinta kalau kita waktu SMA kan gitu. Jadi itu kan ketagihan. Apapun yang kita tanya, dijawab sama dia gitu loh. Benar-benar. Jadi di sini kita hormati teks Quran, mushaf, juga dijadikan satu culture supaya dihafalin, dipegang, dihormati. Jadi kitab suci bahwa ada cerita sejarah di situ. Tapi yang pengalaman Mas Sony, kalau saya waktu itu kan, wih, Tuhan bicara ya kepadaku gitu. Iya. Cuman kan saya diam kan, nggak saya ngomong ke orang. Jadi kadang-kadang nih ada PD-nya dikit-dikit si fakir yang nggak tahu apa-apa ini gitu. Aku nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu apa-apa. Dia tahu semuanya. Saya memang nggak tahu apa-apa, tapi dia bisa ngasih tahu gitu. Iya. Nah jadi apapun Mas, jadi bingung nih. Gua pengen pengalaman kemarin gitu. Ini Tuhan gimana ya? Ngasih tahu tuh. Tuh. Jadi apapun dia kasih tahu. Itu kan sesuai dengan ayatnya juga tuh, nanti apa Allah akan mengajari kamu apa yang kamu nggak tahu. Iya. Nah itu beneran. Itu kembali lagi yang tadi Mas Sony bilang, Tuhan berbicara kepadaku. Nah terus kita baca teks Quran ini, gue nggak ngomong-ngomong Tuhan kan gitu. Jadi saya bingung, begitu saya baca ini saya bingung gitu. Ini loh maksudnya pengalaman Al-Quran itu. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu saya dikasih tahu gitu. Ada juga pengalaman, saya tahu itu ntar gua tanya nih sama Tuhan. Ternyata nggak datang jawabannya gitu. Udah mulai sok keren begitu. Nggak datang. Jadi not by request ya? Nggak juga. Jadi bukan kita nggak bisa belagu juga, nggak bisa ya. gitu. Nggak bisa kita yang ngatur waktunya, Iya. apanya kan bukan kita yang ngatur dong. Oke, Ya, yang ngatur ya Allah yang ngatur. Oke. Kita hanya being available, Iya. jadi menyediakan diri untuk ya udah gitu loh. Iya. Dan kadang-kadang kebenarannya itu kan di 38 ayat 86 dibilang akan kamu terima beberapa waktu lagi. Jadi nggak bisa kita yang ngatur Kapannya? Oke. Nah, ini jadi sesuatu hal yang mungkin agak sedikit aneh karena gini. Dengan kata-kata di awam gitu ya, misalkan kita bicara di masyarakat awam gitu. Tadi kayak Bang Damai Mas Sony bilang mendengarkan. Ini kan aneh banget nih ya. dulu waktu belum mengalami juga ya maksudnya jadi mempertanyakan gitu. Nah, mungkin kalau boleh lebih agak sedikit, saya ngerti banget ini agak susah untuk diceritain pakai kata-kata gitu ya. Cuman untuk lebih bisa digambarkan bahwa dari Mas Sony dulu deh, maksud mendengarkan tuh gimana sih Mas Sony? Bisa ngedengerin tuh gimana sih gitu? Sebenarnya itu kan Allah kan tadi Bang Damai udah bilang juga Kang Abu kan bahwa Allah itu maha berkata-kata kan, Al-Qalam gitu kan. Jadi artinya selalu ada petunjuk dan berkata-kata. Dan selalu petunjuk itu apa yang kita butuhkan. Maksudnya yang saya butuhkan. Belum tentu, jadi Allah itu kayak sinar matahari gitu loh. Menerangi semua tapi tiap orang punya kebutuhan beda-beda. Nggak sama semua gitu. Jadi diberikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi mendengarkan itu artinya sebenarnya Allah selalu berkata-kata, nggak usah kita bilang ya Allah berilah aku petunjuk tapi frekuensinya beda gitu. Jadi intinya tuh kita sekarang ada di frekuensi AM, Allah misalnya ada di frekuensi FM, nggak nyambung. Selalu nggak nyambung. Ini frekuensinya namanya noise, ini namanya frekuensinya silence gitu kan, yang tadi Bang Damai bilang. Silent and listen itu kan dua bahasa Inggris yang punya huruf sama, tapi kan? Silent and listen ya. Oh benar. Ini ada benar juga ya. Oke juga nih. Itu jadi satu anchor juga tuh ya. Jadi kalau Rumi bilang silent is the language of God. Jadi harus masuk ke frekuensi FM-nya itu. Begitu masuk ke frekuensi itu, sebenarnya semua akan satu frekuensi, dua receiver. Jadi receivernya nggak bisa pakai ini. Karena ini penuh dengan opini, penuh dengan konsep, penuh dengan keinginan, kemauan ada di sini. Frekuensinya kan harus pakai ini. Makanya Quran itu kan untuk yang hatinya hidup gitu kan, di surat Yasin dibilang gitu. Jadi artinya receivernya itu harus diperkuat. Caranya ya misalnya di surat 56 ayat 77-79 dibilang tuh untuk orang yang sedang dibersihkan dengan memaafkan. Kalau itu kan untuk orang bertakwa dengan berbuat baik, dengan apa dibersihkan. Nah, dibersihkan, receiver kuat, frekuensinya masuk, ya udah pasti langsung connect kan. Karena sebenarnya untuk
Allah menunjuki kita kepada hati kita tuh kan keinginan Allah kan. Betul. Kalau keinginan Allah mah pakai cara Allah dong, bukan Iya. pakai cara kita kan. Iya. Nah, cara Allah tuh ya begitu, Iya, gitu. iya, Kira-kira begitu. Ya, itu yang saya pahamin ya sebagai orang yang nggak bisa apa-apa. Kang Abu gimana Kang? Kamu gimana tuh? Gini, ini menarik sih. Saya tuh nggak tahu kenapa ya, Mas Sony sama Bang Dame selalu punya pertentangan sama opini-opini yang kebanyakan gitu. Iya, pemberontak lah dari dulu. Oh, pemberontak. dan nggak tahu tuh suara, ya kalau ngomongin suara ya, kalau ngomongin suara yang di dalam tuh kayak misal gitu ya. Di satu sisi kalau ada guru yang ngomong bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin misalnya. Satu. Sekaligus juga mengatakan bahwa orang di luar agama Islam adalah kafir misalnya. Nah, itu nggak make sense buat aku, Mas Sony. Buat aku tuh nggak make sense gitu. Nah, tapi entah kenapa, meskipun waktu itu belum buka Qur'annya, belum sama sekali nggak tahu ayat-ayat Qur'annya apa, tapi sangat meyakini bahwa Ini nggak masuk akal. nggak masuk akal. Nggak make sense. Dan menurut saya sih perasaan, panggilan, rasanya kayaknya Tuhan nggak akan mungkin ngebeda-bedain orang dari agamanya, sukunya, bangsanya, dan seterusnya gitu. Dan saya banyak sekali mengalami rasanya dulu, dapat pemahamannya dulu, baru pelan-pelan ketika belajar Mas Sony, belajar sama Bang Dame gitu. Sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar ya. Dan begitu buka ayatnya, Mas. Lah, ini kan yang aku rasain kemarin gitu. Pas 913 misalnya. Konteksnya bahwa aku menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'ruf, untuk saling kenal mengenal. Dan di situ kalimatnya kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, nggak ada tuh kalimatnya. Orang yang KTP-nya Islam misalnya. Orang yang rajin tahajud gitu misalnya. Nah, kok ini selaras banget gitu. Dan nggak tahu kenapa kayak dapat duluan, dikasih pemahaman duluan, justru malah ayat-ayat dalil-dalil yang bentuknya surat ayat, huruf, atau dalam bentuk mushafnya, malah belakangan gitu. Ini saya komen dikit ya Kang Ya. ya. Jadi kan ada satu sisi yang sudah kita dengar dari kecil, Quran itu adalah bukunya. Dan itu banyak orang begitu. Dan itu kita terima, hormati. Tapi di satu sisi, kita punya pengalaman tentang kebenaran. Oke. Kita punya pengalaman kehadiran Tuhan. Yang bisa menenangkan kita, bikin kita takjub. Tahu-tahu jawaban Tuhan itu, experience itu, kok sesuai dengan yang dituliskan. Ini kan jadi menarik nih. Sebetulnya petunjuk sebenarnya yang mana petunjuk sebenarnya? Yang sudah jadi tulisan atau yang hadir terbuka kepada kita langsung? Bayangkan misalnya, saya suka berimajinasi juga Kang. Kalau saya di hutan, nggak ada nabi, nggak ada ustadz, apakah saya bisa mendapatkan petunjuk? Bisa. Si Tarsan itu dapat petunjuk. Makanya nggak heran kan dibilang lebah itu juga dapat wahyu kan? Oke, that's it. Iya kan? Benar. Semuanya dapat wahyu. Iya. Kita manusia juga bisa. Tapi kan nggak bisa kita ngomong, saya baru dapat wahyu. Nggak gitu. Tapi maksudnya wahyu itu adalah kebenaran tersingkap. Ini loh maksudnya, kalau saya ditanya, kalau saya summary sedikit, apa sih pengalaman Bang Dame tentang Quran? Saya mengetahui melalui dia. Nah, kemudian akhirnya pelan-pelan saya pahami, oh Quran ini adalah pengalaman Nabi Muhammad berdialog dengan Tuhan. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi saya ingat jadi kata-kata Iqbal ya, aku baca sejarahnya, kalau kamu mau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, biasakan saat kamu membaca seolah-olah kamu yang menerima. Seolah-olah. Sekali lagi Bang Dame, seolah gimana sekali lagi? Jadi kalau kamu mau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran Mushaf itu, pada saat kamu membaca, sadari seolah-olah kamu yang menerima. Ini kan jadi metode jadinya kan, jadi semacam kayak, dan itu saya pakai sampai sekarang. Kadang-kadang ada begitunya, bingung nih, nanti aku mau ngobrol sama Tuhan. Melalui apa? Baca Qurannya. Diam, tungguin, tahu-tahu nongol tuh. Nah, disinilah akhirnya saya pahami yang dibilang Mas Sony itu, Quran itu hanya bisa disentuh kecuali yang disucikan. Jadi nggak bisa kita sok tuh, kita ngerti bahasa Arab, tahu sejarah, terus gua ngerti. Nggak bisa. Jadi ada nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, yang nggak bisa apa-apa, terus kita duduk. Aduh, itu nikmatnya minta ampun. Dan itu sebetulnya yang
pingin banget membagikannya ke orang. Kita bisa. Dan yang ngasih tahu itu Tuhan, bukan ini gue nih. Enggak, kalau itu ketutup lagi tuh. Iya. Jadi ada pengalaman, terus tiba-tiba ini kayak sinkron. Nah, kembali lagi. Gimana kalau dia tiba-tiba beda agama, dia nggak dari baca ini? Iya. Bisa aja. Menurut saya, lebah aja bisa dapat ilham, dapat wahyu. Iya. Tapi kan sikap attitude-nya kan setelah kita dapat, bukan kita, wah ini enggak. Aku dikasih tahu Tuhan kok. Jadi situlah pelan-pelan akhirnya perspektif saya tentang Al-Quran adalah kalamullah. Ada kalamullah, ada mushaf, kitab yang kita hormati. Ini kan dikumpulkan, disusun, dihafal. Hebat banget kalau bisa menghafal kan. Hebat banget. Tapi juga kayaknya saya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Mas Sony bisa tahu gitu juga. Kayak sinkron dia, mungkin Mas, ya? diceritain ya. Iya, kayak sinkron begitu. Jadi itu saya mau ngomong satu ayat ya, surat An-Nisa ayat 166. Surat 4 ayat 166. Jadi Al-Qur'an itu diturunkannya pakai ilmu Allah gitu. Iya. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Jadi kita nggak perlu pengakuan banyak orang gitu ya, tapi ilmu Allah. Nah, yang perlu kita bahas, kita untuk kesadaran ya, bukan untuk sekedar tahu, adalah ilmu Allah nurunin Quran kayak apa sih gitu kan. Yang ada di Quran itu caranya gimana sih gitu. Jadi bukan pakai persepsi kita gitu kan. Jadi itulah yang disebut sebagai hakikat itu. Hakikat itu kita harus keluar dari semua persepsi kelompok segala macam, karena sebenarnya kebenaran itu kan tergantung sisi saya ada di mana kan. Yeah. The eyes of beholder kalau bahasa Inggris. Sudut Jadi pandangnya gitu. Sudut pandangnya. Kalau sudut pandang saya di sini akan menutup kan apa-apa yang mau dikasih yang beda dengan itu gitu kan. Jadi jangan pakai sudut pandang kita, jangan pakai opini, persepsi apapun. Kita bertanya kepada Allah, bagaimana cara ilmu Allah itu menurunkan Al-Quran itu. Nah, kalau di Al-Baqarah 272 dibilang, kalau sudah ilmu itu kita lakukan, maka kewajiban Allah lah untuk memberi petunjuk gitu kan. Kang Abu atau Bang Dame mau ke Singapura, udah punya syarat-syaratnya, udah punya visa. Kita nggak perlu visa. Udah paspor ada, tiket ada, hotel ada, semua ada, ya nggak boleh ditolak di imigrasi gitu, kira-kira gitu. Karena semua udah memenuhi persyaratan itu. Nah itu ilmunya itu yang mesti kita bahas nih. Cuman gara-gara tadi gitu ya, gara-gara banyak mengalami dulu baru baca, jadi disebut nggak pernah ngaji sih Mas Sony. Oh ini sih nggak pernah ngaji gitu. Nggak pernah ngaji. Itu juga menarik tuh Mas Sony. Kan kata ngaji itu kan ada yang mengartikan ngaji itu menghatamkan baca. Iya. Baca dengan tartil, mushaf, makhrajul huruf. Nah sekarang kan di era sekarang itu mulai orang males ngaji begitu, gue nggak dapat petunjuk. Padahal kita baca Quran kan mau dapat petunjuk. Iya. Akhirnya dia nyari di TikTok, nyari di mana, quote-quote dari motivator dan seterusnya. Padahal kan Quran ini petunjuk. Jadi makna ngaji itu jadi mulai ada perluasan makna tuh kita itu. Yeah. Bahkan kalau dibilang mengaji, mengkaji, ini semua banyak banget kejadian-kejadian ini kan sesuatu yang langsung bisa kita kaji gitu. Kita bisa dapatkan petunjuk nih dari kehidupan ini. Saya selalu membayangkan gini Mas Sony, Kang Abu. Kalau misalnya Quran itu nggak direkam, nggak tertulis, apakah kita jadi tidak bisa baca Quran? Tetap bisa menurut saya. Kayak Mas Sony tadi kan sebenarnya saya mau tanya tadi Mas Sony tadi itu. Mas Sony kan sekarang sering merefer ke Al-Quran teks, mushaf. Padahal sebenarnya dalam hati saya agak nakal dikit nih. Mas Sony sebenarnya nggak perlu mushafnya lagi loh. Sebenarnya ya. Iya dong. Karena sudah tahu, ibaratnya udah tahu passwordnya, udah tahu login-nya. Kayak sekarang kan di era teknologi ini kan, saya udah tahu password untuk masuk ke login-nya Tuhan gitu. Websitenya Tuhan, websitenya Nabi, websitenya Syekh Al-Akbar gitu, websitenya Abdul Qadir Jailani misalnya kan. Begitu saya login, tinggal saya mau ambil yang mana. Ini loh yang sebetulnya saya selalu pingin ngasih tahu ke sahabat-sahabat yang mau belajar. Ada gelombang, ada frekuensi yang kita punya, itu bisa mengakses itu. Karena kalau kita bicara mushaf, 10 penafsir bisa beda pendapat. That's it. Itu kan masih ingat kita ayat tertentu misalnya Al-Maidah itu bisa ribet. Iya benar. Waduh, iya. Dan itu faktanya Mas. Kan saya kadang sedih.
aduh kok gitu ya, dan itu ada tokoh-tokoh juga yang begitu. Ya udah, ini memang fenomena sosial. Tapi coba kalau mereka tahu bagaimana yang gua dikit-dikit alamin ini, Allah akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Iya kan? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini menurut saya itu penting untuk kita mau memasuki Al-Qur'an. Oke. Yang itu loh yang berbicara itu. Dan makanya saya bilang ekstrimnya nih, Mas Sony misalnya, saya juga suka simulasi itu. Saya ke padang pasir, nggak ada apa-apa. Apakah saya lantas jadi tidak bisa mendapat petunjuk dari Tuhan? Bisa. Nggak ada iPad, nggak ada Google. Coba sekarang. Sekarang orang tergantung banget sama Google. Apa-apa Google. Ada itu anak teman tuh, anaknya nanya. Kita lagi di mall kan. Ada buah matoa gitu. Ini buah apa, Ma? Ya cobain aja. Enggak, dia googling dulu matoa. Jadi padahal kalau mau tahu ya makan aja. Dan itu jadi kayak kolektif consciousness, Mas. Iya nggak, Mas Suni? Jadi nggak ada mushaf ini, misalnya. Apakah kita lantas tidak bisa membaca kitab suci? Bisa kalau sudah punya pengalaman itu. Dan Nabi kan begitu di gua. Iqbal begitu. Nah sekarang kita juga bersyukur itu sudah dituliskan. Jadi mirip kayak kitab suci Tao Te Ching juga. Lao Tzu kan sebenarnya nggak mau nulis itu. Dia udah ninggalkan Kongfucu, dia jalan, dihadang sama penjaga perbatasan. Kamu kan orang bijak itu, iya. Iya ya gitu. Ajarkan dong sebelum kamu meninggal gitu, sebelum kamu meninggalkan dunia ini. Dikeluarkanlah, dikasih tahu rahasia-rahasia. Jadi kitab Tao Te Ching. Saya boleh potong dikit ya. Jadi di 2948 itu kan dibilang, kamu tidak pernah menulis kitab dengan tangan kananmu kan gitu kan. Artinya sebenarnya memang utusan Tuhan tidak pernah ada yang menulis kitab dengan tangannya sendiri langsung. Pasti orang lain yang mengumpulkan. Karena itu diperintahkan Allah. Kalau tuliskan dengan tangan kananmu, ya pasti Nabi Muhammad mengikuti perintah itu kan. Tapi kan memang ada perintahnya untuk nggak boleh dia menuliskan. Yang 2949-nya kata-katanya sesungguhnya ayat-ayat yang nyata ada di dalam dada atau hati orang-orang yang diberi pengetahuan atau ilmu. Tadi dengan ilmu Allah itu. Jadi artinya sebenarnya ya adanya di dalam dada gitu. Cuma memang kan ini kan sarana yang sangat indah, fasilitas indah untuk kita bisa membuka receiver yang tadi saya bilang gitu kan. Jadi supaya receiver terbuka, semua manualnya ada di sini gitu. Dan ada satu pertanyaan Allah tuh di surat 68 ayat 36 dibilang, bagaimana kamu membuat keputusan? Apakah kamu mempunyai kitab yang kamu membacanya? Pada waktu itu kan kitab buku kan belum ada. Jadi waktu ditanya apakah kamu mempunyai kitab yang kamu membacanya, berarti bukan buku tertulis. Tetapi yang tadi di dalam ayat-ayat yang tadi dalam dada itu yang kamu bisa ikro. Maksudnya membacanya kan bukan dibaca tulisannya, tapi dibaca ikronya kan gitu. Bahwa kamu boleh memilih apapun yang kamu sukai. Jadi bentuknya itu selalu pilihan. Nggak pernah dipaksa. Mas. Jadi waktu Mas Sony bilang kitab itu ada di dada, di hati ya. Terus ini ada mushaf. Misalnya nih ada orang belajar bahasa Arab terus belajar sampai doktor gitu, dia baca mushaf ini, ahli lah. Tapi dadanya belum terbuka, belum benar-benar ngerti kan? Itu penting juga, Mas. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa ini, nggak ngerti bahasa Arab, nggak nyantri misalnya. Kalau selama kita tulus, terus humble, memohon pada Tuhan, Allah bisa buka kitab yang di dada itu. Itu loh, Mas. Saya dari tadi ngeliatin ini Mas Sony kan ekonom kan, ekonomis. Quran, padahal sebetulnya kan mau ngomongin yang itu kan, kitab yang di dada itu kan. Itu ya betul. Artinya Mas, orang baca kitab yang tertulis yang sekarang ada di iPad, dia baca. Kalau yang di dada nggak terbuka, nggak ngerti loh dia. Tapi tadi menarik bicara tentang tafsir, Bang Damai, Mas Sony. Jadi saya pernah dapat satu message dari guru saya tuh menarik gini. Kamu tuh nggak punya tugas untuk menafsirkan, karena memang nggak ada perintah untuk menafsirkan. Yang ada mentadaburi gitu. Konteksnya adalah tadabur di situ bukan menafsirkan, tetapi apa sih yang baik, apa sih esensi untuk kebaikan, itu fokusnya ada di situ gitu. Itulah kenapa mungkin kalau kita berbicara tentang tafsir, ada 10 penafsir,
Tapi kan yang paling penting adalah tadabur intisari yang ngebuat kita jadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Intinya adalah improvement gitu. Konteksnya ada di situ. Nah maka mungkin sekarang antara tafsir dan tadabur tuh bias gitu ya. Karena ini penafsir gitu. Padahal kan ketika ada satu message, aku mengambil sarinya, oh ini rasanya. Ini kan sebetulnya tadabur gitu. Nah, gimana pandangan Mas Sony, Bang Dame? Ini aku punya perspektif itu karena menurut aku yang paling penting bukan masalah dalam tanda petik tafsirnya, tetapi bagaimana kita mentadaburi. Gimana tuh? Kalau dari aku gini Kang, aku jadi teringat kata-kata Rumi bagaimana Jalaluddin Rumi menyikapi Quran. Quran itu ini, Rumi biasa kan berpuisi dong. Quran itu seperti pengantin. Ya orang kan membayangkan pengantin. Jangan buru-buru buka dong, itu kan malam pertama gitu kan. Jadi jangan harus ada pengantar dulu sampai sang pengantin itu dia buka sendiri. Artinya apa? Biarkanlah Tuhan sendiri yang membukakan hikmahnya pada kita. Siapa kita tiba-tiba, wah gua ngerti, nggak bisa Kang. Oke, keren. Jadi keren. Tadabur itu kalau mau pakai terminologi itu adalah satu terminologi di mana kita membaca dengan rendah hati teks itu, tahu-tahu Tuhan membuka. Nah disinilah posisi kita apa? Posisi kita itu mempersiapkan diri, receiver, humble, purification. Wah jago bahasa Arabnya ini. Kalau kita tidak siap batinnya, nggak dibuka. Nggak mau pengantin itu buka bajunya. Nggak mau dia kan gitu. Nah itu Rumi pakai bahasa begitu. Jadi jangan paksa. Jadi paksanya kayak ngerti tapi nggak menenteramkan. Jadi salah satu ukuran yang saya selalu pakai kalau saya dapat petunjuknya adalah itu ada semacam, makanya disebut makanan rohani kan, hidangan. Al-Maidah ya? Iya, oh my God, nah itu kan asik tuh. Dan misalnya Mas Sony, kita baca dari sisi Mus'ab. Misalnya surah Yasin baca pada momen, dapat Al-Maidahnya hidangan. 2 minggu kemudian dibaca ayat sama, bisa beda. Bener, banget. Bisa, ini ada ramuan lagi nih, keren banget kan gitu. Jadi nggak habis-habis. Jadi tetap nggak tahu apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Itu jadi metode tuh. Itu menarik ya. Itu ya. Pak Sony gimana pandangannya? Iya, jadi tadi Kang Abu mau sampaikan bahwa mengenai tafsir itu, kalau di Quran di 25 ayat 32 itu dikatakan kami datangkan sesuatu yang paling baik tafsirnya. Ahsanal tafsir kan. Artinya ini yang paling baik. Artinya tafsir yang paling baik dari Quran ya yang kita bertanya kepada sumbernya gitu. Karena kalau kita pakai ahli tafsir kayak tadi Bang Dame bilang, itu semua bisa beda-beda tafsirnya kan, karena di situ ada peran tadi di ISO, jadi tergantung sisi mana melihat, background orangnya segala macam yang menafsirkan itu. Jadi ya itulah namanya hakikat. Hakikat itu adalah kebenaran yang kalau diputar 360 derajat, dibolak-balik, diputar-putar, dia tetap nggak ada friksinya gitu, nggak ada kontroversinya, nggak ada saling konflik satu sama lain. Artinya apa? Ya nilai-nilainya pasti universal gitu. Bagaimana membedakan ini bahwa ini bimbingan dari Allah dan bukan? Salah satu cirinya tuh di surat 414 dibilang kalau itu isinya kedamaian, kalau itu isinya berbuat baik, dan isinya satu lagi apa persatuan atau apa itu. Nah itu berarti betul-betul dari Tuhan gitu. Tapi kalau nanti ada konflik, ada merasa diri benar, nah itu pasti udah ada campuran. Tapi jadi itu ngomongnya sedikit bisikannya loh Mas. Sedikit bisikan yang gitu tuh sedikit. Makanya itu tadi tahu-tahu kita mau FM, pengen jazz gitu, tapi ada stasiun sebelah-sebelahnya yang dangdut gitu kan, misalnya atau apa, bukannya nggak suka dangdut atau lagu apa gitu ya, padahal kita maunya apa gitu. Ya itu akhirnya jadi ada splatteran gitu. Setujunya gini Mas Sony, bahwa entah kenapa ya, dulu dari kecil saya punya sudut pandang bahwa Quran itu hanya pantas untuk seseorang dengan gelar tertentu, dengan kredibilitas tertentu gitu, Bang Dame, Mas Sony, bahwa yang bisa menembus ini tuh hanya special people gitu. Padahal kan ya belakangan juga baru ngerti bahwa baso irulinas gitu, hadza baso irulinas, petunjuk bagi manusia gitu intinya. Jadi ya saya rasa kita ini mentadaburi bersama untuk kita melihat bahwa Quran itu something fun gitu. Quran itu sesuatu yang dekat, Quran itu sesuatu yang relate, Quran itu sesuatu yang juga
bisa hadir dalam keseharian kita karena bukan hanya siapa-siapanya, justru malah saya dapat pelajaran banget di saat ini bahwa justru yang terpenting ketika bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, nggak merasa bisa apa-apa, di situ mendapatkan gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai konklusi gitu ya, bahwa simple. Saya tipikal yang ngalamin dulu, baru dapat ayat-ayatnya gitu. Nah, kita mungkin agak pertajam di sini. Menurut Mas Sony sama Bang Dame, ke Bang Dame dulu boleh. Jadi mending ngalamin dulu, mending tahu ayatnya dulu, Bang Dame. Yang mana tuh? Saya terus itu kayak gini Kang Abu, kayak jatuh cinta lah. Kita baca buku tentang cinta, itu nggak berasa Mas Kang Abu. Tapi tiba-tiba kita mengalami cinta itu, begitu kita baca buku tentang cinta, Khalil Gibran, misalnya Rumi, wah nikmat banget. Ya, jadi kalau menurut saya yang asli itu adalah yang dialami, yang tersingkap. Ya kasab, terus juga ada kadang kalau yang saya pelajari di tasawuf itu disebut zauq, berasa gitu. Yeah. Jadi ngalamin kemudian tersingkap. Bahkan pahitnya nih, kalaupun kita tidak membaca teksnya, kalau kita udah ngalamin dan nggak bisa lepas lagi itu, karena udah kokoh, itu akan membuat kita selamat dalam hidup. Jadi kalau pertanyaannya, nah kalau kita mulai berbagi, ya kayak Mas Sony saya lihat yang fakultas ekonomi ini tiba-tiba kayak ustadz juga jadi enggak ya. Soalnya gini Kang Abu, nah, itu kan stigma ya. Waktu aku beberapa kali ngelihat Mas Sony ngajar, kok bisa ya Mas Sony begitu? Apa rasanya? Jadi belum tentu ustadz bergelar ustadz begitu. Karena apa? Tapi saya sebenarnya mau mengatakan Mas Sony, karena kan di masyarakat kan kita harus kasih referensi. Oke. Kalau nggak nanti dianggap aneh kita kan. Padahal menurut saya kalau kesimpulan saya, Quran itu kita alami, itu artinya Tuhan berbicara kepada kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Saat kita bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, itu kan nikmat. Apalagi sekarang itu Quran Mushaf itu sudah jadi iPad, sudah ada di handphone. Nah, yang sakralnya yang mana gitu? Okay. Kenapa dia disebut kitab suci? Suci loh, sakral loh. Itu apanya? Saya mengapresiasi kalau orang mencium kitab sucinya, teksnya segala, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengalami yang di dada itu, nggak itu terbuka. Itu malah kalau kita lihat orang banyak baca Quran, dia malah sebel gitu. Bisa begitu Kang. Jadi kalau saya tanya, ya ngalamin dulu sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran dalam akademis ataupun di taklim, ya kita pakai dua-duanya. Tapi kalau nggak terbuka yang di dada ngalamin itu, mumet Pak, Quran belum menjadi petunjuk. Belum jadi petunjuk. Malah bisa jadi bias Kang. Menurut saya ayat ini dia nggak ngalamin. Jadi berantem dan itu yang terjadi kan sekarang Kang. Dan itu sebetulnya saya sekarang menghindar gitu. Kalau ada satu guru di Surabaya ngasih tahu Kiai, kalian kan orang Jakarta suka banget dalil-dalil gitu maksudnya. Suka banget dalil-dalil. Padahal hidupnya mana gitu ya. Iya, dalil maksudnya itu teksnya itu kita hormati. Tapi kalau nggak ada pengalamannya, nggak wisdom, nggak bijak. Oke. Makasih. Mas Sony gimana? Kalau saya sih gini, sebenarnya kan kita itu kan kesadaran itu kan berlapis ya. Kalau orang yang bodoh nggak tahu apa-apa, dia butuh pengetahuan untuk bisa tahu gitu. Nah, pengetahuan ini kan adanya di otak. Ini ditaruh nanti ditinggal di kuburan kan otak ini. Nggak dibawa ke perjalanan selanjutnya. Tapi ada juga setelah pengetahuan itu kesadaran. Jadi sebenarnya pengetahuan ini hanya jembatan menuju kesadaran aja, gitu kan? Jadi jembatan tuh harus setelah dilewati ya sebenarnya kita nggak terlalu perlu pengetahuan ini, udah sadar gitu kan? Sadar tuh kan artinya nggak perlu udah jadi built-in di dalam dirinya, gitu kan? Nah kalau udah sadar ya sebenarnya tadi kita nggak perlu tahu dalilnya kan? Namanya juga udah sadar kan? Namanya orang Jepang itu nggak perlu ditaruh. Jangan buang sampah sembarangan. Otomatis dia udah sadar gitu. Nggak ada sampah di mana-mana. Di Piala Dunia udah selesai dia bersihin. Jadi udah kesadaran gitu. Nah, setelah kesadaran tuh hanya jembatan menuju mengalami. Jadi sebenarnya setelah kita mengalami,
kesadaran itu sebenarnya nggak terlalu diperlukan lagi gitu. Nah paling bagus tiga-tiganya punya pengetahuan juga, kesadaran juga, dan mengalami. Tapi jangan kemudian kita nggak hanya berhenti pada pengetahuan atau hanya kesadaran aja. Mengalami itu perlu. Ya. Nah kelemahannya orang yang beriman disuruh beriman adalah dia berhenti kepada mengetahui satu, nggak pernah mengalami. Misalnya tadi rukun iman nomor 1 percaya kepada Allah gitu. Allah, tapi tidak mengalami Allah, perasaan intimasi tadi kan. Kalau kita mengalami perasaan intimasi itu, Quran itu indah banget gitu, surat cinta yang sangat indah gitu. Jadi udah kita nggak memikirkan nih pahalanya apa, iya kan? Tapi benar-benar nih ini adalah momen yang indah gitu untuk saya membaca petunjuk surat dari Allah itu kan gitu. Jadi kalau Kang Abu tadi mengalami dulu, ya itu bagus. Kang Abu udah lompat berarti dari sini ke melompat. Nanti tinggal mundur balik lagi, dan pada saat mundur balik ke pengetahuan, tahu ayatnya segala macam, itu udah suatu kesadaran yang lengkap gitu. Udah ngalamin, kesadarannya ada, dapat pengetahuannya gitu. Banyak orang hanya berhenti di pengetahuan aja dan merasa cukup di situ gitu, kira-kira gitu. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Terima kasih juga yang sudah mengikuti belajar bareng dari 3 fakir ini. 3 fakir yang nggak tahu apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dan yang jelas bukan siapa-siapa. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.